Boykot nggak ngaruh. Oke, langsung aja kita saksikan di sini. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Di tengah gerakan boykot sempat ramai influencer yang mengatakan bahwa boykot itu tidak ada pengaruhnya. Dalam sejarah ribuan tahun manusia, nggak pernah ada perang berhenti. Yeah. Karena kopi diboykot. No, but you're so fucking right, and I'm so glad you brought that up because that's in the notes, like that's something. Drive mereka untuk melakukan itu feels good only. Dan itu sah sampai taraf tertentu. Tapi apakah itu true? Itu mungkin sama seperti kita mau buang air besar, tapi kita taruh batu di kantong, ngerti nggak lo? Apa benar? Kali ini Cerita Untung mengundang Habib Aresdi Mahdi, seorang influencer yang aktif menyuarakan boykot dan isu Palestina. Kira-kira bagaimana pendapatnya tentang hal tersebut? Baru kemarin itu Melbourne sama Sydney kan. Oke. Ternyata mereka ada rally-nya tuh tiap Ahad. Wih. Tiap Ahad. Bukan kita kan nungguin rame-rame nih. Mereka kan udah langsung teriak tuh. Oh, Zionista teroris. Udah gitu dah. Tapi Indonesia malah ada seolah-olah yang ingin menormalisasi dengan narasi-narasi yang sok cool gitu ya, sok paling rasional gitu, paling educated gitu ya. Padahal 10 universitas terpinter di dunia pro-Palestine, termasuk profesor-profesornya. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi Cerita Untung. Sekarang ini tentunya juga makasih untuk semua masukannya. Dan semoga setiap tayangan kita memberikan keberuntungan untuk teman-teman semuanya. Minimal dapat edukasi lah gitu ya. Dan sekarang ini lagi rame. Salah satu yang lagi rame di belakangan adalah itu tadi. Ada yang mengatakan boykot nggak ngaruh. Gitu-gitu ya. Waduh, ini bersama kita sudah ada salah seorang pemilik akun yang kalau ngomongin boykot menjadi salah satu bidinesnya Indonesia nih kayaknya ya. Waduh, Habib Ares Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Hari ini kita akan membahas mengenai nasab ya. Kita prank dia kemari. Kita prank. Waduh. Nah, sekarang ini ya akun antum tuh menjadi salah satu ya kalau produk ini. Lihat dulu ada nggak gitu kan seperti gitu kan. Nah sebelum kita bahas mengenai keviralan sosok-sosok uneducated people ini yang ngomong begitu, kita tanya dulu sama antum atau awal-awal idenya kemudian membahas produk boykot dari mana? Ya, jadi soal nasab. Ini kan soal nasabnya saham-saham mereka. Nasab produk itu. Nasab produk itu. Ya. Kalau bahas nasab yang soal Habib apa bukan, Bang Ari kan udah clear Muhibin kan. Jadi nggak perlu soal nasab itu kan. Udah sangat mencintai para habaib. Anak kan ini jamaah. Masya. Mukanya Jawa. Ya, jadi gimana awalnya memang ketika itu ikut tergerak gitu kan antum berarti mulai Tuhanul Aqsa kan ini? Ya. Ya mulai belum bisa mengklaim ya, artinya orang lain mungkin yang bisa membaca itu ya. Cuman yang mengangkat ke permukaan menjadi bentuk penyadaran orang ya. Ane nggak bilang viral. Ane tidak berniat bikin konten juga buat viral ya. Tapi ini bentuk sebuah kesadaran kita bahwa secara nggak langsung kita punya kontribusi untuk membuat saudara kita di sana porak-poranda. Dari mana? Dari pembelian yang kita lakukan ke brand-brand yang notabene dimiliki sebagian besar, sebagian menengah atau sebagian kecil sama perusahaan-perusahaan investasi yang berasal atau terafiliasi dengan mereka di sana. Jadi bahasan aneh lebih kepada terafiliasinya, Bang. Jadi kita juga membuka mata orang bahwasanya memang mereka tuh ada di mana-mana. Iya. Dan pada saat itu mulai buka, kelihatan bahwa ini jadi evaluasi bagaimana muamalah umat itu ternyata masih butuh banyak pelajaran sebenarnya. Betul, masih butuh banyak ilmu untuk kemudian bisa mensejajarkan diri. Ya. Ternyata mereka memiliki budget campaign yang luar biasa besar. Mereka punya support system yang luar biasa kan. Mereka besar dari private bank yang mereka sendiri juga support itu gitu loh. Jadi bukan menggurita lagi tapi emang
kayak benang wol digulung, emang segulung itu. Memang ada produk, ada yang kebetulan produksinya di lokal nih. Iya. Pabrik tersebut ternyata maklon 2 jenis dengan maksudnya yang sama nih, yang satu produk afiliasi itu bukan. Dengan bahan yang sama ini lebih laku. Iya. Tapi pencitraannya lebih bagus. Iya. Nah, berarti memang ilmu untuk mencitrakan produknya hebat juga gitu. Hebat banget. Packagingnya, apa bahasa yang dipakai, brandingnya segala macam. Berarti mesti jadi evaluasi bahwa kita butuh banyak belajar mengenai itu untuk produk kita bisa lebih dipercaya. Dengan zat benda yang sama kalah jual gitu, sayang banget gitu kan. Iya, tapi secara nggak langsung juga kita juga mesti membangun kesadaran bahwasanya mereka ini besar karena kita pun lebih percaya brand-brand asing. Nah, itu dia. Kita lebih bangga pakai brand-brand tas dari luar. Kita lebih bangga kalau kita belanja di kasir, yang kita taruh di kasir itu brand-brand yang ternama gitu. Padahal sebenarnya brand-brand ternama ini udah banyak membuat kerusakan di hidup kita, Bang. Pertama, banyak tipu daya di soal bahan baku. Bahan bakunya banyak yang nggak sehat, yang nggak baik. Kedua, pencemaran lingkungan. Ketiga, dari segi harga tuh kan mahal banget kan. Ada tas kemarin kan Abang dengar beritanya, tas Dior yang aslinya itu terbuka di bawah sejuta. Dan kalau Abang perhatiin, makanya saya bilang di IG saya bilang ciri-ciri brand terafiliasi daripada repot lihat saham dan nggak semua juga paham. Ada banyak. Pertama, dia rutin tuh mempromosikan donasinya dia. Tiba-tiba masang spanduk donasi ke Palestina, dan lucunya cuma Palestina doang yang didonasiin. Ada banyak orang, banyak campaign yang memerlukan support, tapi cuma Palestina doang. Nah, itu dipajang paling besar di depan. Dan baru sekarang gitu ya. Dan baru sekarang. Kedua juga mereka rutin bikin promo yang besar, buy one get one. Kan kalau Bang Ari lihat, kalau buy one get one, mana ada orang jualan tuh kan rugi ya. Minimal kan dia bikin promo itu kan harga modalnya dia ya. Berarti kan selama ini tanpa buy one get one aja 50% udah profit. Segede itu dia ngambil profit gitu. Dan banyak produk lokal yang bagus-bagus yang jauh lebih murah, jauh lebih enak dan lebih sehat buat kantong kita juga. Ya gitu. Cuma bagaimana membahasakan biar dipilihnya itu masih belum sebagus mereka gitu. Biar produknya di antara mereka yang dipilih ini memvaluekannya mungkin masih perlu ilmu. Makanya ini bukan soal adu marketing atau adu branding lagi sebenarnya, Bang, tapi ini adalah bentuk memberi penyadaran atau keberpihak ke teman-teman, ke saudara kita semua masyarakat soal keberpihakan. Bahwa sepeser pun kita punya kontribusi kok. Dan boykot itu kalau Ustadz Felix Shaw bilang ini bentuk kewarasan kita dan yang bisa kita lakukan. Kita belum bisa perang ke sana. Andai kata bisa pun belum seberani atau mungkin belum berani ya. Kalau seberani masih berani lah. Ini belum berani sebenarnya. Kita juga punya keterbatasan soal donasi, kontribusi. Ya ini yang bisa kita lakukan gitu. Walaupun ini bukan solusi juga pastinya. Tapi ini bentuk cubitan yang bisa kita lakuin. Iya, kenapa masif kan karena kita kan pasti gemes lihat itu ya. Gemes banget. Pengen gebuk orang nih. Nggak ada apa yang bisa boykot. Alternatif kan jadi waras lagi kita bisa ada outputnya kan gitu. Nah makanya kalau sekarang ini nggak dari awal menunjukkan itu seperti hitam putih sih ya gitu kan. Karena kalau diem means complicit gitu kan. Jadi boykot itu memang penting karena kita meruntuhkan perekonomiannya mereka. Kenapa menjadi sangat penting? Karena Tuhannya mereka tuh uang. Agama mereka tuh namanya marginal. Ada margin baru kenal. Kok gua ketawa jadi kayak orang gitu. Mereka agamanya margin. Mereka nggak ada urusan sama agama manapun. Mereka ada keuntungan, ya mereka akan lakukan. Gitu emang. Jadi emang kalau mau menang lawan mereka ya berarti kita kuasain Tuhannya. Kita kuasain, kita gangguin Tuhannya kita cekek gitu kan. Dan arah kehancurannya mereka juga udah makin kelihatan kok. Jadi saham-saham yang terboikot ini kalau kita buka ya sekarang ini lagi coba disuntik lagi dari si bohir-bohirnya. Betul. Untuk biar kesannya masih naik lagi gitu. Tapi kan mereka pakai dana sendiri untuk nyuntik sendiri. At least menyakitkan mereka kan gitu kan. Mereka. Karena ini udah jadi standar bahwasanya kalau orang nggak boikot, orang kayak ini orang di meja Abang nih misalnya, kopinya kopi yang terafiliasi, secara nggak langsung penilaiannya orang ke Abang itu pasti ini orang nggak punya hati. Nggak ada empati. Itu udah people power. Udah jelas. Udah people power yang menghukum itu. Nah itu
Berat kalau udah kayak begitu, Bang. Ini mestinya apa namanya jadi apa ya? Ada beberapa yang sedikit paradoks ya ibaratnya. Kita mayoritas Muslim. Betul. Ya. Kemarin saya tuh ke Australia. Ini boleh diminum kan? Enggak. Kopinya enak banget. Aku ngopi nih enak banget. Ngeri kan, gitu tuh. Nah, kita kopi yang tanpa susunya namanya Palestino. Bus. Tadinya Americano. Ini yang Ustaz Zalul Akbar campaign kan ganti semua namanya Amerika jadi plastik, keren banget. Americano gitu. Israelo nggak kita jual Israelo ya. Nah, pas ke sana ternyata kita pikir kan gini, orang Yahudi itu ada tinggal, apalagi di center-centernya tuh ada. Abang udah kesana berapa kali? Baru kemarin itu Melbourne sama Sydney kan. Okay. Ternyata mereka ada rally-nya tuh tiap Ahad. Wih. Tiap Ahad, bukan kita kan nungguin rame-rame nih. Dia tiap Ahad mau ikutan rally gampang, datang aja ke center setiap Ahad. Dan selalu ada tuh. Ada pakai kefiah semua itu orang bule loh yang pakai. Non Muslim. Masya Allah. Tapi untuk nemuin hijaban itu rame selalu kalau lagi pas itu. Memang lagi-lagi pasti ini dengan aparat keamanannya perju banget kan di sana kan. Jadi pasti ada diganggu, ada sampai gua videoin dia lagi mau apa namanya nge-move salah satu gitu. Yang ketinggalan satu kena nih gitu. Tapi mereka kan udah langsung teriak tuh. Oh, Zionis teroris. Udah gitu dah. Itu sampai kita ke bawah sampai apa yang bikinin reelsnya waktu itu. Nah, mereka ini ngeboikotnya juga militan itu. Ada yang sampai masuk ke dalam toko kopi Putri Duyung itu aja ada. Putri Duyung. Yang itu yang apa? Toko baju yang itu juga datang juga masuk sana orang. Malah di Swedia apa di Prancis itu yang ada yang sampai naruh kotoran sapi di depannya itu kan. Ibaratnya sampai begitu gitu. Tapi Indonesia malah ada seolah-olah yang ingin menormalisasi dengan narasi-narasi yang sok cool gitu ya, sok paling rasional gitu. Paling educated gitu ya. Padahal kalau ngomongin paling toleransi, paling pinter ya, berharap seperti itu. Padahal 10 universitas terpinter di dunia pro Palestine, termasuk profesor-profesornya. Mereka ada kuliah di situ nggak? Nyampe aja kagak gitu kan. Tapi punya pandangan apa namanya pro Israel gitu. Jadi ini aneh gitu. Dunia udah percaya bahwa yang pro Israel semua itu orang tolol gitu. Maksudnya mereka yang pro Israel itu berarti lu bodoh gitu. Nggak tahu sejarah, nggak buta sejarah. Terus apa namanya bincang soal konflik ini nggak ngerti gitu. Nah, inginnya biar kelihatan pinter gitu. Nah di Indonesia ini kayak gini sekarang. Kalau pandangan Anto gimana tuh kayak gitu? Ya emang namanya kalau udah ngomongin soal hati gini kan, itu udah bukan ranahnya manusia lagi bang. Dalam tanda kutip gini, Beb minta dong datanya bahwa brand ini terafiliasi, teman saya ngeyel banget ya dibilangin. Ya memang orang itu kalau udah hatinya, udah soal hati itu yang bolak-balikin Allah gitu loh. Jadi bukan pakai data dia bisa tercerahkan gitu. Karena guru saya pernah bilang bahwasanya bukan soal masjidnya yang jauh, tapi masjidnya nggak mau didatengin sama kita. Bukan soal Qurannya yang di rumah nggak ada, tapi Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Bukan soal tanah suci yang jauh atau mungkin nominalnya lumayan, tapi tanah sucinya nggak mau kita injak. Dan bukan soal Palestinanya atau boikotnya yang susah, tapi Allah emang nggak mau ngelibatin kita buat soal begini. Jadi buat ngerti soal ini memang perlu orang-orang yang memang hatinya tertaut. Kalau Ustadz Husaini Gaza bilang Palestina akan merdeka melalui orang-orang yang dekat dengan masjid dan gak jauh sama Quran. Ya untuk bisa dapat empati, hatinya itu masih punya empati, makanannya harus halal dulu kan. Nah kalau makanannya halal, ya hatinya lembut, membela kebenaran, hidayah, gampang didakwahi. Biasanya kalau makanan juga udah haram, sukanya penyimpangan. Nah, yang biasanya yang pro-pro ini sukanya penyimpangan, sama aja. Jadi maksudnya memang udah dibelah gitu, hitam putih kan gitu ibaratnya. Penyimpangan tuh termasuk juga ketika orang lazimnya cowok sama cewek berpasangan suami istri dia sejenis. Terus ketika ngobrol di podcast itu nggak lucu sama sekali,
dia penyimpangan ketawa terbahak-bahak gitu kan bagian penyimpangan juga. Dunianya beda kali. Dunianya beda. Gitu ya. Dia ngobrol close minded gitu kan. Nah, bagaimana fenomena antum nih ada yang cari perhatian dengan cara bikin konten begitu gitu kan. Itu kan intinya kan sebenarnya cari perhatian kan biar dianggap beda kemudian viral. Intinya cuma itu sebenarnya. Pengen riding the wave di jalur yang berbeda biar kelihatan lah keren gitu, nongol berani lawan perbedaan gitu. Itu daripada ciduk polisi kan dengan begitu kan. Ya emang untuk menjadi tenar itu dengan dua cara Bang, lewat karya atau lewat kontroversi yang paling gampang ya kontroversi. Bahkan pepatah Arab pernah bilang kalau mau viral sekalian kencingin air zam-zam kan. Sekalian kalau mau itu viral terakhir habis itu hilang. Habis itu malah robuka gitu. Itu gimana tuh kita ketika ngeliat begini? Ya pertama sih yang kayak begini udah banyak sebelumnya. Udah banyak gitu. Jadi aneh pun juga sedang belajar juga Bang, tidak mau menghabiskan energi sama kayak begini-begini. Iya benar. Jadi apalah jadinya agama ini kalau dulu Rasulullah habis energinya sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda belum ada. Abu Lahab sama Abu Lahab juga zaman dulu kan. Abu Lahab sama Abu Jahal. Gimana Rasulullah energinya habis kalau ngeladenin mereka terus gitu. Islam nggak bakal ada sampai sekarang. Iya benar. Jadi jangan pernah pikirin omongan orang yang kalau ngomong juga nggak pakai dipikir gitu. Iya. Jadi kalau aneh pribadi mengambil sikap ya skip aja lah, nggak usah habis energi juga. Jangan dikasih panggung juga gitu ya. Jangan dikasih panggung, jangan kasih orang tolol panggung kan. Ya benar. Tapi yang menyupport mereka berarti tolol juga kan gitu. Nanti nggak bisa kita lihat aja. Bukan tolol sih, bahlul kuadrat. Nah kalau sekarang kan kita lihat bahwa kejadian ini kan sejarah besar di dunia kan. Bagaimana baru sekali dalam di kehidupan ini baru sekali ya. Satu dunia mengibarkan bendera Palestina. Ya kan? Satu dunia loh gitu. Yang sekarang nih semua negara jadi semua pemerintahan bisa dibilang mungkin ada kepentingan sama Israel, tapi people-nya enggak. Jadi begitu, hampir semua produsen pro Israel. Tapi semua konsumennya pro Palestina. Hampir semua pemerintahan pro Israel, people-nya pro Palestina. Jadi yang banyak melawan yang sedikit with power. Betul. Polanya kan seperti itu. Nah, ini pasti akan dicatat oleh sejarah. Kejadian ini nih, ini akan seperti Covid dicatat oleh sejarah. Ini pula akan dicatat oleh sejarah. Betul. Nah, ada juga orang-orang yang ingin dicatat oleh sejarah, ingin cari perhatian, tapi yang ada malah menjadi sampahnya sejarah. Kayak gini-gini nih. Waduh. Nah, kalau sekarang ini pasti ketika lu kasih list itu gitu ya, kasih atau juga misalnya lu ada beberapa yang lu akhirnya tahu infonya apa segala macam, pasti ada yang nyerang lu. Bukan ada, banyak. Itu gimana tuh? Ya lagi-lagi nggak usah. Jadi gini sih, artinya ada orang yang memang energinya tuh ada buat ngeladenin kayak begitu gitu loh. Ya kalau aneh ngelihat, kalau guru aneh bilang itu kan akun, bukan aku Bang. Bukan aku ngopi maksudnya, bukan aku. Jadi yang diserang akunnya gitu loh. Jadi biasa aja juga gitu. Jadi apalagi kalau dia bertanya, kan ada orang yang pengen minta informasi, ada yang malah pengen persekusi kita gitu loh. Nyudutin, kan kelihatan juga bahasanya gitu. Kalau emang pengen edukasi kita jelasin. Kalau emang pengen nyerang, pengen apa, udah skip aja. Kan cara paling gampang menghukum orang itu kan bukan kita bantah dengan data yang tepat, tapi diemin aja. Diemin. Dia ngerasa kayak ngomong sama tembok, malah lebih menyakitkan itu ya. Tapi makin kesini alhamdulillah atas izin Allah, atas supportnya banyak orang-orang yang tersadarkan, itu malah makin berkurang gitu loh. Mereka juga makin tersadarkan, tercerahkan. Kayak banyak juga pertanyaan yang ini kan sahamnya saham terbuka, siapapun bisa beli. Iya, saya juga nggak nyalain perusahaannya. Tapi kita pun juga, karena tuh perusahaan terbuka, kita pun juga bisa milih yang lain kan. Kita punya kekuasaan untuk milih. Kita kekuasaan buat milih kan istilahnya kan. Jadi kita nggak nyalain perusahaan juga jangan nyalain kita kalau kita milihnya yang bener-bener clear. Kan sebenarnya boykot ini kan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya Bang. Bukan boykot produk. Contoh, boykot minuman atau produk yang manis. Boykot minuman yang berkola segala macam. Kalau alasannya medis, orang semuanya menerima, oh ini bagus nih buat kesehatan. Padahal dengan dia mengurangi minum cola, minum gula, dia nggak mikirin karyawannya juga emang.
Emang perusahaannya nggak tutup, perusahaannya masih ada sampai sekarang dengan orang ngurangin gula, ngurangin kopi, ngurangin cola segala macam. Tapi giliran soal boykot yang ini, itu rame isunya gimana karyawannya segala macam. Karyawan tuh nggak bakal hilang, insya Allah, karena kebutuhannya nggak bakal hilang. Ya kan sekarang udah mulai kelihatan anak-anak yang seringan jajan produk-produk terboikot itu sekarang lagi pada cuci darah. Cuci darah semuanya. Ya makanya maksudnya berarti memang dari segi kesehatan juga nggak sehat. Dari segi kesehatan nggak sehat. Terus kan memang kalau di benang merah kan kalau yang saya perhatikan melalui 5F ini Bang. Betul. Kita dirusak ya. Dan ini mungkin pesan buat semua orang tua dimanapun berada. Khususnya kepala keluarga untuk ngejaga keluarga kita. Keluarga ini berarti istri, anak, orang sekitar, abang, adek, ponakan. Dari 5F. Dari sinilah pintu gerbangnya mereka mengacau di hidup kita. F yang pertama itu adalah fashion. Gimana budaya asing masuk ke kita. Dan kita semua berpakaian sesuai dengan gayanya mereka semuanya. F yang kedua adalah film. Dulu Hollywood, Bollywood, sekarang ada K-pop. Orang pada kiblatnya ke Korea. Yeah. F yang ketiga yang orang juga nggak sadar adalah fun, hiburan. Gimana kita setiap hari dicekokin sama game online. Gimana setiap hari kita dicekokin sama sosial media. Yeah. Dan itu menghabiskan waktu ya, benar-benar menghabiskan waktu. F yang keempat yang tadi Bang Ari mention, food, makanan. Makanan sekarang halal tapi nggak toyib. Ya, halal, toyib tapi nggak halal. Toyib tapi nggak halal. Ada juga yang nggak halal dan nggak toyib. Dan dari makanan itulah tubuh kita nih, anak-anak kita semua makin lemah, gampang sakit. Akhirnya industri bisnisnya, obat-obatannya mereka naik. Dan F yang kelima adalah finance, keuangan. Gimana judi online, pinjaman online. Jadi anaknya diganggu dengan game online, ibunya dengan pinjaman online, bapaknya dengan judi online. Nauzubillah min zalik. Itu komplit sekarang terjadi di Indonesia. Iya. Kalangan atasnya korupsi, menengahnya judi online, bawahnya pinjaman online. Udah. Iya. Karena makanannya kita nggak halal tuh ya. Akhirnya makanannya nggak halal. Nah, ketika makanannya nggak halal, bagaimana kita bisa nerima proses hidayah yang maksimal? Bagaimana ketika dia banyak konsumsi makanan yang tidak halal, gimana dia bisa mengambil keputusan dengan baik, menentukan mana yang boikot, mana enggak, mana mesti pilih pemimpinnya bagaimana, akhirnya berpengaruh ke semua sendi kehidupan. Kalau menurut antum sendiri nih, dari bahwa sebenarnya bukan cuma semata-mata boykot, ternyata ada elemen di belakang manfaat yang ternyata baru dilihat setelah di boykot, ternyata produknya begini loh. Iya. Ternyata ininya begini loh. Baru ketahuan belakangan. Banyak yang justru masyarakat ketika boykot dia seperti diet. Betul. Kok ada tingkat kesehatan yang meningkat gitu. Yeah. Gitu kan. Nah, ya memang umatnya mesti disetrum dulu gitu loh Bang. Ya mungkin lewat wasilah aneh bahas soal afiliasi itu mereka tersetrum, akhirnya cari tahu. Level iman saya belum setinggi itu buat boykot. Oke lah, kalian hindari ini produk karena produk ini mendukung kaum pelangi, kaum sesama jenis. Oke lah, nggak bisa lah. Oke lah, boykot produk ini karena produk ini gulanya atau kandungannya nggak sehat. Atau nggak bisa juga. Oke lah, boykot lagi karena produk ini mencemari lingkungan. Jadi kita punya banyak pilihan untuk melakukan banyak checkpoint ya. Yang jadi masalah adalah yang menjadi hal bencana besar bukan di sana sebenarnya, tapi di sini. Di saat kita nggak ngambil sikap, kita ada di posisi mana? Islam itu hitam putih, nggak ada tengah-tengah. Nggak ada yang abu-abu. Kita pilihnya yang mana sebenarnya? Inilah bencana paling besar di saat Allah nggak libatkan kita untuk kita milih sikapnya mau ambil yang mana gitu loh. Nggak ada al-wala wal baro ya. Ya. Perpihakannya. Nah, bagaimana menurut antum? Kemarin kan ketika ada narasi, nggak ngaruh. Itu yang ngelihat videonya ketawa juga. Ketawanya apa? Berarti ini orang ini bodoh, dia nggak ngelihat berita. Ya. Pada sisi lain ketika dia ngomong gitu, padahal ada beritanya rugi 11 billion gitu. Dolar lagi. Dolar lagi gitu. Kurang tiarap apa gitu. Nah, kalau untuk finansialnya nih kan mulai terlihat bahwa pengaruh terhadap perusahaan itu di mana-mana turun ya maksudnya. Dan ternyata suplai dana untuk Israel juga berkurang dari situ. Ya. Nah, kalau menurut antum gimana nih?
apakah perlu edukasi ke masyarakat kah gitu? Untuk nggak percaya narasi-narasi beginian gitu, ibaratnya narasi murahan yang seolah-olah kalau dia bilang itu selalu benar gitu ibaratnya. Emang benar nggak ngaruh? Orang kalau ngecek kan dengan mudahnya bilang dengan mudahnya kan bisa kita lihat gitu, tinggal googling doang. Itu gimana cara menyadarkan orang-orang Indonesia yang kadang-kadang ya secara literasi gitu kurang dewasa atau kurang tabayun gitu? Aneh sih kalau kacamata aneh tidak melihat bahwa ini soal literasi ya Bang, ya. Karena akses kita terhadap informasi udah semakin gampang dan cepat, gampang dan mudah, lengkap, komprehensif semuanya. Ini masalah hati kok. Belum mau dibuka kan. Jadi Abang bilang kan bukan masalah kita kurang orang cerdas, kita kurang orang yang hatinya dibuka. Kalau udah soal hati itu kita nggak bisa mau kasih 1000 data pun. Jangankan Aneh atau Bang Ari ya, selevel Nabi Nuh aja kan beliau nggak bisa kasih data ini loh, yang bener kayak begini loh. Ke istrinya kan nggak bisa. Iya, anaknya juga ya. Jadi nggak bisa memang. Sering banget orang DM, Bib, kata antum ini begini, tapi ini ada berita kayak begini. Gimana menurut antum? Kan sering banget tanggapan antum gimana? Nah, ini balikin menurut antum gimana? Ketika antum bertanya, berarti hati antum mengeluarkan alarm bahwa antum juga nggak nyaman sama pertanyaan antum gitu. Nggak nyaman sama pernyataan demikian sehingga antum bertanya gitu. Dengan situ aja nggak usah dijawab, udah tahu antum mesti ngikutin siapa gitu. Karena gimana pun kan bangsa mereka itu kan bangsa tipu daya ya Bang ya. Artinya berbohong itu udah hal yang lumrah sebenarnya. Komposisinya ada madunya misalnya, tapi madunya cuma 1%, 2%. Komposisinya ada protein cuma berapa persen. Ya udah terbiasa kayak begitu. Jadi kalau soal bohong di media segala macam ya udah biasa juga kayak gitu. Udah bohong di ingredients itu udah biasa ya. Udah biasa juga karena agama mereka kan marginal Bang. Ada margin baru kenal, dia nggak peduli. Penting margin. Jadi ibaratnya kayak barang-barang halalnya pun belum tentu halal ya kan. Iya. Yang penting dapat logonya aja gitu. Yang penting dapat logonya, yang kita juga nggak tahu prosesnya kayak gimana segala macam. Karena lagi-lagi yang paling utama kita mesti nyampaikan ke orang-orang terdekat kita. Mau ikut alhamdulillah, nggak ikut pun nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kewajiban kita selesai, kita mensiarkan. Dan kita nggak punya kemampuan buat ngeredam karena duit media mereka lebih besar buat mempropagandakan. Mereka lebih kuat dan kita juga sadari diri itu juga. Gitu. Jadi yang kita lakuin jaga circle terdekat kita. Kita nggak bisa ngerubah dunia, memaksakan untuk dunia mengikuti pendapat dan data kita juga. Gitu loh. Yang terdampak banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget. Dan itu yang restoran ayam itu. Antum sebutin aja Bib, nggak apa-apa Bib. Iya, McDonald, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, apalagi, and the Gang, ya kan. Benar, Nestle, dan Domino Pizza, Nike, Apple. Oke, yang terakhir Adidas ya. Adidas. Itu malah dari sisi opini ya, dari sisi bukan orang taunya justru dari keberpihakannya justru. Iya, jadi malah yang sangat lucu, cuman saya juga nggak terlalu pengen menjelaskan juga karena lagi-lagi memang statementnya, pertanyaannya orang-orang yang kontra tuh lucu-lucu gitu, menggelikan kayak kita boikot yang mendukung aja, yang bersuara segala macam. Justru Bang yang berbahaya orang yang nggak bersuara tapi mendukung. Iya, yang silent gitu ya. Itu yang banyak sebenarnya. Karena sejatinya yang beneran ganteng tidak akan bilang-bilang kalau gue bilang ganteng gitu. Gue ganteng gitu loh. Artinya yang beneran ngedukung tuh malah dia nggak mau tampil. Jadi gunung tidak akan pernah menceritakan kepada bumi bahwa dia tinggi. Yang beneran tinggi tuh nggak bakal ngomong. Justru yang silent ini lah yang lebih bahaya sebenarnya. Yang ngomong tuh yang butuh validasi kan gitu kan. Yang ngomong yang perlu validasi. Gue dianggap dong di circle-nya kalian nih Israel. Gue dukung gitu. nih. Tapi yang emang dukung beneran mah udah pengen direkrut. Biasanya yang anak baru di sana kan dibayar gitu. Ini nggak dapat bayaran, dukung dulu biar dibayar, misalnya kayak gitu. Iya, dukung dulu biar dibayar. Tapi sekarang ini kita lihatin bahwa jumlah ini kan menentukan ternyata kan, bahwa pro Palestina ini udah kayak tsunami, berarti gitu. Siapapun orang yang pasang badan untuk nutupin, habis. Mau sekelas Ustadz digulung, sekelas siapa aja, karena gulung gitu.
Jadi ya yang mencoba untuk bermanuver berbeda sendiri ya ngomong aja kalau kita masing-masing punya apa namanya kemampuan apa namanya kekuasaan untuk melakukan hal yang mereka pilih kan gitu kan. Nah, anjuran antum apa nih buat teman-teman yang masih sekarang ini dilema gitu. Pakai enggak gitu, tapi ini barang gua suka gitu. Yang sering juga dilema di kalangannya abang artis. Ada juga. Banyak. Bukan ada banyak. Oh, saya nggak mau posting nih, nggak enak teman-teman saya belum boikot segala macam. Saya mau menyampaikan ke teman-teman semuanya, sangat penting menjaga hubungan sama saudara kita. Tapi jauh lebih penting jaga hubungan sama Allah. Jangan sampai kita jaga hubungan sama manusia, tapi kita malah ngelukain Allah, kita ngelukain hambanya yang lain yang lagi berjuang gitu loh. Jadi mesti dibedakan. Nah bisa jadi bang, dengan abang kayak abang sekarang bersuara, bisa jadi jalan hidayah teman-teman lewat suara kita. Jadi jangan kita narasikan yang boikot lebih mulia, lebih suci daripada yang nggak boikot, nggak begitu. Tapi bisa jadi dengan bersuara lewat channelnya abang, ada banyak orang yang terbuka hatinya, terbuka pemikiran karena terbuka hatinya. Jadi pesan saya terus menyuarakan dan lakukan semaksimal yang bisa dibikin. Tidak langsung ekstrim juga. Saya kerja di sini, saya tulang punggung keluarga. Kira-kira resign gimana? Ya jangan ekstrim, semua punya proses ya. Tapi lakukan semaksimal mungkin, ikhtiar cari kerjaan yang lain misal sambil ikhtiar. Tapi jangan juga kita berpangku tangan sama apa yang terjadi. Kan di kampung saya produknya juga terbatas segala macam gini. Kita mesti berusaha. Karena kenapa? Karena memang ini ajang seleksi dari Allah untuk ngelihat nih hamba-hambanya mana nih yang benar-benar berjuang setengah mati. Ada yang DM itu beliau kena kanker stadium 4 kalau nggak salah bang. Ada obat yang mesti beliau minum dan itu terafiliasi obatnya. Jelas itu perusahaan besar obat terafiliasi. Dan beliau sampai DM nanya, ada nggak pengganti yang lain? Saya dalam kondisi stadium 4 kan udah parah bang ya. Artinya dalam perhitungan manusia kan. Yang begitu aja masih berusaha ya. Itu berusaha menunjukkan keberpihakan. Hari Minggu kemarin saya ngisi kajian sama tunanetra, ada perkumpulannya seluruh Indonesia ikut online. Orang tunanetra ingin menunjukkan keberpihakannya. Bahkan beliau bilang, Bib tolong dong sarankan ke brand-brand lokal yang bebas afiliasi supaya kasih kemasan braille biar kita juga bisa milih, kita bisa bela, kita bisa nunjukkan keberpihakan kita sama saudara kita di sana tuh. Itu keren banget sih. Itu dia yang punya keterbatasan itu aja, tanda kutip ya, kita punya mata bisa lihat di IG penggantinya apa, bisa lihat di internet penggantinya apa segala macam. Nah beliau nih punya keterbatasan buat nyari substitut, tapi beliau pengen nunjukkan keberpihakannya gitu. Jadi ada banyak orang-orang nyeleneh di podcast, di TV, di mana, tapi ada banyak juga yang ada lebih banyak orang yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan, tapi mereka stand out bener-bener nunjukkan keberpihakannya. Bahkan sampai saya nggak pengen kucing saya dukung Zionis, itu kan ya makan kucing kan kayak Whiskas itu kan terafiliasi ya bang, Mars and the Gang ya. Oh iya. Maksudnya ini bukan cuma ngomong ke anaknya sendiri atau keluarganya, tapi dia nunjukkan kucingnya aja nggak mau, nggak dia apa ya? Saya membacanya ya, walaupun beliau nggak mau, cuma saya membacanya dia nggak mau bersaksi juga di hadapan Allah gara-gara kucingnya nih, hewan kesayangannya Rasulullah, dikasih makan yang terafiliasi, saking segitunya bang. Terus kalau ditanyain kucingnya, lu kenapa makan? Lah bos gue ini kan gitu. Bos gue ini yang ngasih gimana? Ngasih ya benar juga ya. Jadi semua dengan caranya masing-masing yang kayak Kak Tere dan kawan-kawan bikin Tanah Para Nabi itu keren banget. Yang bikin aksi di Monas keren banget. Yang demo di Kedubes keren banget. Yang ngirim donasi Ustadz Hussein, Bang Hamzah Tamimi, Bang Faruk Noval, Bang Onim itu juga keren banget. Kita yang Baikat, kita namanya Baikat bang, buy produk bebas afiliasi, buy lokal, dan cut brand-brand yang terafiliasi. Itu pun juga kerennya semua jalan masing-masing. Lidi satu gampang patah. Lidi yang bersatu gampang nyapu sampah. Tapi kalau lidinya nggak mau bersatu, dialah sampahnya. Nah, orang-orang yang nggak punya gerakan, tapi kerjaannya resein gerakannya orang. Yang boikot dibilang nanti nasib karyawannya gimana. Yang bikin syair, puisi, musik dibenturin sama yang anti musik. Pokoknya ada, dia nggak punya gerakan sebenarnya,
Tapi sibuknya ngacuin gerakannya Emang orang. programnya ngacuin aja. Programnya ngacuin, makanya tadi bilang guru saya kalau Lydia nggak mau bersatu, dialah sampah dari sejarah itu ya. Iya. Aduh, ya mudah-mudahan bukan kita guys ya. Jadi ibaratnya ini kita kembalikan lagi buat teman-teman semuanya. Pilihannya di tangan-tangan semua. Jadi kalau ada niat akan ketemu 1000 cara. Tapi kalau nggak ada niat akan ketemu 1000 alasan untuk ngelakuin itu. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan nih kita dipertemukan sama orang-orang yang baik lah gitu. Soalnya ini udah jelas ya, dunia udah ngelihat bagaimana zolimnya Israel. Ini udah bukan manusia lagi, udah bisa kita anggap binatang. Binatang aja malu disamain sama Israel. Yeah. Nah, apalagi yang pro Israel nih gitu. Ya kalau orang pro Israel udah pasti orang nyebutnya mereka ini udah bukan manusia, ya kan? Orang terbodoh, orang yang ya keyakinannya perlu dipertanyakan gitu. Lu agama apaan sih? Bener gak sih agama lu gitu ya? Ya itu agamanya marginal. Itu dia. Gitu ya. Agamanya marginal. Dia mereka ya nggak berpendidikan, nggak suka baca gitu ibaratnya. Apa sih kejadian apa sih nggak tahu, tahunya yang di depan mata aja, pendek banget gitu ininya. Ya itulah dia. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana ya kita dipilihin lah ya, yang lebih baik lah ya gitu ya. Iya. Ya memang kalau boikot, aksi, bikin apapun itu keren banget. Tapi bagi saya itu nomor 2 bang. Nomor 1 kita juga mesti boikot perilaku yang masih belum baik. Artinya kita juga mesti memenangkan Palestina selain dengan boikot aksi, kita juga paling utama adalah jaga sholat kita di masjid. Gimana kita bisa sholat di Aqsa? Kalau sholat di masjid dekat rumah kita masih berat langkah. Kita mesti sering-sering entengin tangan buat sedekah. Kita nggak boleh jauh sama Quran bang. Inilah hari ini saya ke kantornya abang, kalau nggak pakai peta online kita nggak bakal bisa nyampe ke sini. Ya gimana kita buat menangkan Palestina, strateginya gimana, jalannya lewat mana, ke arah mana, mesti pegang pedomannya, jangan jauh dari pedoman. Inilah kunci kita menangkal segala tipu dayanya mereka, segala kesesatannya mereka lewat pedoman ini Quran. Waduh, Masya Allah. Berarti emang supaya kita nggak kejebak, jangan lupa sertakan ilmu di perjalanan ini. Salah satunya itunya sumber ilmunya dari Quran. Dan jangan jauh dari masjid. Masjid ya. Semua berawal kita dari. Kita juga pengen ke sana kan, ke masjid di sana kan. Maka latihannya jangan jauh dari masjid. Ya udah, berkat kita gitu, bareng kita ke Aqsa November ya. Amin. Masya Allah. Waduh, jazakallah khair nih Bib, untuk masukannya, kemudian juga sudut pandangnya ya. Karena anak-anak sekarang juga boikot atau enggak, mereka enggak belum terlalu ngaruh bagi mereka kan, untuk beberapa anak-anak. Karena apa? Karena mereka dipilihkan dengan circle-circle yang bukan itu gitu kan, ada juga gitu. Mungkin anak ini anak-anak baik ada juga gitu, tapi karena belum ada menjadi pembicaraan mereka, belum muter di algoritmanya mereka gitu. Bukan berada di keluarga-keluarga yang paham mengenai hal itu. Jadi boikot apa enggak dia nggak tahu gitu kadang-kadang. Memang nggak sedikit juga bang yang DM yang juga mencurhati bahwa keluarga suami saya atau istri saya, atau kebanyakan sih suami saya, orang tua saya itu belum mau boikot segala macam, itu nggak sedikit juga. Tapi dari fenomena boikotnya yang saya pribadi itu sangat appreciate banget tuh bang, itu teman-teman K-pop tuh ternyata kita lihat sangat cinta sama idol, tapi ketika udah ngomongin soal boikot, rasa cintanya sama mereka, Palestina lebih itu dia. Fans-fansnya dia sama K-popnya pro langsung di war sama dia kan gitu. Iya. Keren juga ya, kita nggak bisa underestimate tuh teman-teman K-pop tuh ternyata ya kelihatannya sehari-harinya nontonin K-pop bro, siapa bilang nggak taunya keberpihakannya kuat juga tuh. Ada orang yang memang nggak punya idola atau nggak punya kesibukan, di switch buat dikasih narasi Palestina dia belok, ya dia emang nggak punya kesibukan mungkin ya emang. Tapi ada orang yang memang dia punya kecintaan yang dia jaga banget, tiba-tiba switch. Itu jauh lebih keren juga sih. Iya benar-benar. Dia udah punya kegiatan kesibukan sehari-hari dan dia switch. Kayak orang ke umroh misalnya bang, dia nggak belanja oleh-oleh karena emang nggak megang duit ya. Ada orang yang memang dia banyak duit tapi dia emang pengen fokusnya ibadah, itu kan jauh lebih keren, sama-sama keren, jauh lebih keren gitu. Something else gitu ya. dia punya kemampuan itu tapi nggak dilakuin. Dia punya kemampuan buat do something tapi dia nggak lakuin gitu. Itu jauh lebih keren sih. Apa di unfoldin tuh, aduh. Keren, padahal ya itulah mereka juga sebenarnya menuhankan followers juga kan sebenarnya kan. Memang peristiwa ini sekarang juga pasti Bang Ari ngerasain ya gimana penyaringan
seleksi alam terjadi, mana teman-teman kita yang udah mulai berkurang di kita, bahas apa berkurang, pilpres berkurang lagi, boykot berkurang lagi. Ya mungkin Allah pilih siapa yang masih di situ. Ya, dan mudah-mudahan dipilih Allah juga. Ya, benar-benar. Tapi alhamdulillah dengan kejadian terjadi Tufanul Aqsa ini benar-benar membuka tabir yang selama ini mungkin masyarakat pikir nggak bisa ditembus gitu. Ternyata Allah dengan caranya membuka semuanya ya, bahwa sesuatu yang kelihatan besar, yang kelihatan megah, kemudian seperti sesuatu yang kuat, ternyata nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Ibaratnya sistem perbankan, sistem militer yang digadang-gadang persenjataan terbaik, nggak ada apa-apanya ternyata ketika di Gaza sampai sekarang nggak menang-menangan gitu. Ternyata di sistem perekonomian pun begitu. Wah, ini kayak perusahaan ini elit-elit semua nih, brand-brand. Ternyata boykot selesai juga gitu. Selesai juga, dan Allah cabut Rothschild kan. Iya benar. Pelopor sistem. Lagi begitu meninggal ya gitu ya. Selesai sistem. Selesai. Salah satu indikator yang ini kan keruntuhan satu persatu. Jadi masyarakat dunia lagi ngerasa ternyata mereka nggak sehebat itu gitu ya, nggak sehebat itu. Wow, PBB yang tadinya lama-lama udah pada berani. Udah pro Israel jadi minoritas gitu. Dulu semua pada takut kayaknya, lama-lama satu persatu melek gitu ya. Tapi justru yang belum melek justru negara Arab. Ini kan kontradiksi dengan apa terjadi di Indonesia, dan saya keluar negara, di negara luar lebih militan ya demonya gitu ya, maksudnya setiap minggu dan semuanya kayak kepengen menunjukkan keberpihakan di situ. Di sini malah kurang, sama aja kayak wah negara yang non muslim pada militan, negara muslim ya. Pada dokem jae gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Padahal negara-negara non muslim kan punya why-nya beda-beda ya ketika mereka aksi ya. Kebanyakan karena kemanusiaan segala macam. Sedangkan kita sebagai muslim, kemanusiaan juga pasti penting ya, tapi yang paling utama juga kita punya keyakinan kita akan berkumpul di sana kan. Benar. Harusnya spirit itu, giroh itu jauh lebih kuat mestinya. Lebih kuat harusnya. Mudah-mudahan lagi-lagi saya juga mengingatkan buat diri saya juga Bang ya, bahwa yang boykot atau yang sudah bersuara soal Palestina tidak juga lebih mulia atau lebih terhormat, lebih suci dibanding yang belum bersuara. Jangan sampai gara-gara kita sudah ditempatin Allah di rel ini, kita menjadi gampang merendahkan, gampang menghujat. Kalau emang ada yang belum sepaham sama kita ya ABCD, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan baik-baik, atau D, doakan yang baik-baik. Kalau ya, emang nggak bisa dibilangin. Emang gue pikir kalau F fala lu peyang dari tadi gue udah ngomongin. Kalau kayak gue gibek lo, lama-lama makin kasar ke bawah. Iya, jadi mesti jaga banget, jangan sampai gara-gara Palestina kita juga gampang jadi mengkotak-kotakan, kita juga gampang merendahkan saudara kita yang lain. Ya mudah-mudahan teman-teman semua ya, mungkin yang nggak kelihatan sekarang kelihatan berpihak gitu, siapa tahu di kesilent-annya sumbangannya besar ke sana kan, kita nggak tahu. Siapa tahu dia punya second account yang khusus buat bela Palestina, akun utamanya buat marketing misalnya untuk personal branding. Kita nggak tahu taktiknya masing-masing orang. Tapi ya kalau punya kemampuan atau juga mungkin punya banyak follower, lakukan yang terbaik insya Allah. Dan kalau kita masih belum bisa bersuara membela saudara kita, minimal jangan berada di barisan orang-orang yang memerangi agama kita. Jadi ini juga pesan buat orang-orang yang saat ini punya amanah Bang ya. Mungkin followernya dia banyak segala macam. Ya, jadikan followernya juga pembela dan penghantar dia ke surganya Allah. Jangan sampai kita mengiklankan brand terafiliasi. Mungkin kita belum boykot, oke lah perlu waktu semuanya. Tapi juga jangan berarti kita menjadikan tutup mata. Semua memang duitnya mereka banyak segala macam. Mereka kuat, tapi kan kita juga punya hati. Warisan terbesar dari orang tua kita itu bukan rumah, bukan mobil, bukan emas, tapi kita dikasih hati, dikasih kasih sayang. Dan disinilah pembuktian kita bisa meneruskan warisan orang tua kita, kasih sayang kita hidup apa enggak. Waduh, keren. Berarti orang tuanya mengajarkan sesuatu itu bukan dari harganya, tapi dari value-nya. Dari value-nya. Luar biasa. Bukan orang tua sih Bang, Allah kan turun ke kita lewat 3 sifatnya yang paling sering kita sebut. Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang ya. Jadi kita juga mesti tunjukkan itu kayak sayang sama siapapun. Ya ibaratnya kalau sekarang nih tak kenal maka tak sayang.
Kalau kita silaturahmi jadi banyak yang disayang nih kan. Mudah-mudahan dengan teman-teman ngelihat sosok aslinya ya Habib Ares Mehdi begini ya. Beliau ini udah mencicipi semua produk-produk yang terboikot atau sebelum ya. Waktu sebelum ada kejadian ini kayaknya udah boikot lebih mendingan ya. Iya. Banyak berkurang. Emang kalau belanja juga jadi lebih lama bang. Belanja liatin perusahaannya apa kan. Belanja kan kita perlu waktu buat. Kalau dulu kan lihat yang promo ambil. Kalau sekarang kan dari mana perusahaannya nih. Jadi lebih lama kita belanjanya. Iya benar juga sih. Iya. Lama belanja. Lama-lama gak beli. Tapi lama-lama gini. Gak masalah. Jadi banyak lebih hemat sekarang kan. Iya. Dan banyak banget yang juga bilang lebih repot lah segala macam. Kayak itu kan repot lah boikot segala macam. Ya saya pikir lebih repot ketika kalian ketemu Allah mau ngomong apa. Repot ketika ketemu Mungkar Nakir. Lebih repot. Jadi silakan aja bilang ini brand gak terafiliasi. Kan perusahaannya bilang dia nggak terafiliasi. Mana ada maling aku bang? Kagak ada lah. Gak ada lah maling aku lah. Terus gimana nih perusahaan kan dia pengen donasi ke ini, terima apa enggak? Ya ngepel lantai kan pakai air bersih bang, bukan air kotor kan. Air kotor mana bersih lantainya. Jadi yang boten-boten aja gitu. Ini kota internal, ya terserah mereka. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Berani gak kayak begitu? Saya sih nggak berani. Ya berani ngambil risiko. Ngambil resiko ya sama bosnya rezeki, bosnya langit, bosnya dunia semua kan. Benar. Ini mereka kayak Ustaz Umar Mita bilang, kalau kita di dunia sibuk dengan urusan Allah, nanti kita nggak perlu capek jawab ketika ditanya beliau gitu. Ya. Aduh, terima kasih nih Bib nih. Mudah-mudahan bisa kesini lagi. Jika mungkin nanti ada dari teman-teman yang lain yang bertanya sesuatu gitu atau juga mungkin berdiskusi gitu ya. Ini menarik guys, karena kayaknya ini nggak akan selesai dalam waktu dekat. Ya, tapi kalau itu merdeka dalam waktu dekat insya Allah ya mudah-mudahan gitu ya. Karena ini akan jadi lifestyle bang. Ini akan jadi lifestyle. Jadi bukan cuman sementara, ini jadi lifestyle orang menjauhi support brand lokal. Kemarin saya lihat juga The Besto kasih ambulan buat di Palestina. Dan CEO-nya, ownernya langsung yang turun ke sana gitu. Ini akan jadi lifestyle. Iya, dulu kalau bisnis itu kalau terpaut dengan saham publik, IPO segala macam, berarti ada hubungan dengan di sana itu kan kayak gengsi kan. Sekarang lagi semua orang lagi bersih-bersih, malu untuk nunjukin ada kerjasama gitu kan. Dan ada pergeseran yang menarik nih bang. Terakhir ada pergeseran yang menarik kalau abang perhatiin. Kalau orang lihat barang dulu yang dipakai tuh indera mata, kuping, indera perasa, mau kemasannya bagus ya segala macam, harganya bagus nih, hidung, kopinya enak nih. Nah sekarang semua indera tuh nggak dipakai, karena yang dipakai ini. Benar, kopi ini rasanya apa? Saya melukai saudara saya apa enggak? Ini indera ini sekarang berfungsi buat bikin rasa. Akhirnya kembali bahwa dua hal yang tidak bisa ditiru dalam bisnis itu adalah pertama rezeki, kedua rasa. Dua-dua dari Allah. Saya bisa bikin coffee shop juga. Mungkin lebih enak, mungkin lebih bagus beannya dari aku ngopi. Cuman ketika dinikmati, kenikmatannya bisa beda-beda. Rasa dari Allah. Itu dia. Jadi sekarang kita lagi positifnya, hati kita lagi terus dipakai terus nih buat lihat apapun. Ini baju nih mereknya merek itu nih, yang 4 huruf, Zara. Enggak lah, ada brand-brand lokal kok yang keren-keren kok. Iya, Masya Allah. Jadi kalau emang berat sih. Emang lagi di detox seperti kita. Lagi di detox, emang berat bang. Kita mesti beli air mineral jauh segala. Emang berat. Saya kan mesti kalau saya punya minuman kalau gak Oasis, Amidis, yang apa ya saya sebut merek, ini kan bentuk boba water, itu bentuk dukung. Emang mereka sedikit. Kenapa mereka sedikit dan tidak tersedia luas? Ya karena kita belum pilih dia sebagai produk. Kalau kita selalu beli dia, perusahaannya makin gede, dia ada di mana-mana. Masya Allah. Dan buat semua pengusaha, pesan saya buat semua pengusaha, standar bahagianya kalian itu bukan makin besar perusahaannya sehingga harus maksain diri buat IPO. Karena IPO itu kita nggak pernah tahu yang beli saham kita siapa. Ahli maksiat kah, ahli ibadah, kita nggak pernah tahu. Ditentukan batas bahagianya kita. Besar cepet-cepet juga banyak startup juga yang collab kok. Dan mungkin ada orang yang lebih paham ngomong startup. Cuman santai aja pelan-pelan. Semua dipantaskan Allah pada waktu dan tempatnya masing-masing. Masya Allah. Waduh. Jadi kalau naruh standar kehappyan kita di standar manusia, ada million ways to be unhappy, ya kan? Betul. Selalu ada standar-standar yang mungkin selalu jadi nggak ideal kalau ngikutin manusia ya. Iya, nggak ideal.
Jadi ini berkaitan untuk apapun ya. Jadi bukan hanya ngomongin boykot, ternyata ini udah lebih luas dari itu. Nah, termasuk bagaimana mindset kita dalam berpikir, mindset kita dalam memilih, dan keberpihakan kita. Yang mudah-mudahan yakin menyadarkan kita ya. Walaupun kita mungkin belum sempurna banget, tapi ya mungkin istilahnya atau at least progres ke arah sana. Gitu. Yang mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Dan Abang juga mesti sering-sering undang brand-brand lokal duduk di sini, Bang. Brand-brand lokal. Brand lokalnya yang mana? Iya, kita advice nanti. Ya udah boleh. Iya, kita udah pernah bikin itu semua apa namanya gathering produk-produk yang nggak terboikot gitu kan. Yuk kita bikin event bareng segala macam. Wah, enggak, kita nggak usah diiklanin, lagi bagus tujuannya. Iya, namanya jangan diboikot gitu. Iya. Lebih bagus lah. Ibaratnya ini Allah yang ngasih jalan gitu. Dia nggak perlu pakai. Kemarin saya ngomong sama CEO-nya Besto naik 25%, Bang. Semuanya maksudnya sekarang nggak perlu berpromo karena lagi dapat limpahan kan gitu. Hadiah dari Allah ya. Cuma jangan manja, maksudnya gitu loh. Pakai ini untuk leverage. Jangan manja dan jangan lupa kontribusi juga. Lebih gede zakatnya. Jadi jangan nambah omset jadi nambah cabang. Nambah cabang boleh, tapi zakat juga naik gitu. Iya, maksudnya jangan fokus alokasinya ke sana kan. Ntar dulu zakatnya, untuk kita lagi ngembangin kita dulu. Zakat dulu yang utama, jangan lupa nih, jangan euforia juga. Iya nih, makanya ini lagi euforia sih, jadi nggak ada promo kan gitu. Malah yang siap untuk support sponsor kita justru yang terboikot kan, karena butuh dia dikomunikasikan gitu ya. Tapi ya inilah dia dilema yang terjadi di dunia di dunia kita seperti sekarang ini. Ibaratnya kalau sekarang ketika lagi dapat angin dari Allah, kemudian akan terus udah dapat angin, jadi manja lagi gitu. Mendingan berusaha untuk menempatkan posisi, jangan turun lagi kan gitu kan. Betul. Ini nggak selamanya nih, pasti David naik kasih turun habis itu kan. Nah, cuma itu doang, fase hidup cuma begitu doang. Dua itu doang. Gak ada yang begini dia. Pikir nggak mati-mati kali. Aduh, seru juga ngobrol sama Habib nih ya. Oke, jadi kalau secara nasab antum nggak ada. Aneh nih Masya Allah nih. Iya, aneh Masya Allah kan. Salut antum sama aneh kan. Kalau kata-katanya Bang Novan gitu. Jadi ngobrol sama Aneh, Masya Allah kan. Aneh kan emang keren banget kan. Iya, Masya Allah. Jadi antum Yaman atau ini? Maaf ya Habib Taufik. Ini Aneh baru ketemu beliau kemarin kan. Masya Allah. Habib Taufik ini. Habib Taufik Asegaf kemarin. Aneh ke Robito kemarin. Antum? Iya, kemarin ke Robito. Beliau lagi di Jakarta kan 3 hari. Aduh, coba kasih tau anak aja podcast. Siap. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini akan ada topik berikutnya. Habib Taufik kesini, yang penting ada waktunya pokoknya. Siap. Bisa yang penting ada waktunya. Benar. Nanti kita cari sponsor yang terboikot. Ya, jika dirasa tak ingin bermanfaat, monggo sebarkan sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau ingin kontak Habib Mehdi kemana? Ya di IG aja, di DM aja. DM aja ya. Ucapin salam, tahu jam waktu, jangan kayak DM jam 12 malam di WA segala, di DM segala. Ya pokoknya kan bukan masalah DM-nya jam berapanya, bukanya berapa kan gitu. Kita sih di WhatsApp di DM jam berapa aja boleh. Cuma saya bukanya siang gitu kan. Ya tapi artinya ketika orang DM nggak tahu waktu segala macam tanpa salam kan, kita ngapain nanggepin yang kurang adab kan? Iya benar. Adab dulu baru ilmu. Ketika orang bertanya kan, dia lagi mengharapkan ilmu, tapi gimana ilmunya dapat kalau dia adabnya nggak dimasukin? Kita mesti jaga itu dulu, ya nggak apa-apa juga, nggak pakai salam kalau gitu nggak dibukain nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, ya jangan baper kalau nggak dibukain. Waduh, ini emang ibaratnya benar-benar ada keturunan nih kayaknya ya. kita akan diskusi mengenai keturunan suatu saat nanti ya di episode berikutnya ya. Habis keturunan tanjakan berikutnya ya. Jazakallah Habib. Mudah-mudahan berkah terus antum dan juga apa yang antum jalankan ini akan diganjar dengan kebahagiaan dan keberkahan. Dan doa yang sama mewakili diri pribadi, sangat apresiat sama yang Bang Ari lakuin saat ini. Nggak takut untuk membahas isu-isu yang sensitif dan bisa menahan godaan dari godaannya mereka brand-brand travel. Itu keren banget. Di tengah banyak amanah umat, amanah hidup yang dijalankan, itu keren banget. Semoga Allah balas berlipat. Amin. Dan puncaknya kita bisa ketemu Rasulullah dan beliau senyum sama kita karena kita udah melakukannya maksimal untuk bela hambanya yang lain. Luar biasa. Aduh, didoain banyak banget ya sama Habib nih. Insya Allah mudah-mudahan diijabah. Amin ya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Silahkan tulis di kolom komen mengenai pendapat kalian mengenai tayangan ini. Dan jangan lupa untuk kasih kritik dan saran dan juga ide episode berikutnya di Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.